Salam Pendidikan Indonesia. Hai Sobat West Studio, kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang jenis animasi. Yang pertama, cel shaded animasi atau animasi bayangan. Cel shaded animasi disebut juga dengan istilah tone shading, yaitu bentuk yang semula 3D melalui proses render 2 dimensi hasilnya seperti layaknya kartun 2 dimensi. Itulah sebabnya disebut sebagai animasi bayangan kartun cel. Prosesnya juga rumit dengan tantangan kompleksitas tinggi. Nama cel berasal dari selulos atau asetat, yaitu lembar plastik bening yang umum digunakan pada animasi tradisional. Animasi dengan teknik ini antara lain Sonic X, Dragon Ball Z, Ultimate, Spider-Man, Tom and Jerry, Blast of the Past, dan masih banyak lagi. Di samping itu, animasi dengan teknik cel shade ini banyak dimanfaatkan untuk game. Yang kedua, doll atau puppet animation atau animasi boneka. Objeknya berupa boneka yang mempunyai ruas atau engsel agar bisa digerakkan layaknya sendi sehingga mampu menengok, melangkah, memutar, serta gerak lainnya. Pada bagian mata dan bibir terbuat dari jenis selotip atau kertas stiker, ditempel di permukaan wajah atau cutout. Agar bisa melakukan gerakan kedip, dibuat cutout mata terbuka, setengah terpejam, dan terpejam. Begitu juga pada mulut dari mengatup terbuka dan sebagainya. Untuk memberikan kesan squash and stretching, dibuatkan beberapa kepala boneka dengan aneka bentuk yang squash serta yang stres. Sangat memerlukan ketelitian dan kesabaran ekstra. Kesalahan sedikit saja seperti berubahnya posisi boneka harus diulang syuting dari awal atau retake. Animasi boneka terkenal adalah karya Jiri Tinky dan dari Ceko yang mengkhususkan pada produksi animasi puppet. Setting panggung minimal selebar meja tulis. Semakin luas permukaan, semakin memudahkan untuk melakukan gerakan-gerakan kamera seperti panning, follow, zooming, tilting, rotating, dan sebagainya. Permukaan meja dilapisi softboard supaya dapat ditancapkan paku pada sepatu objeknya hingga tembus meja. Dengan begitu boneka dapat berdiri kokoh. Ukuran boneka sebaiknya tidak terlalu besar. Idealnya setinggi 15-25 cm. Bila saja dibuat seukuran boneka, unyil yang mencapai tinggi 50 cm. Konsekuensinya akan membutuhkan setting studio yang sangat luas. Proses animasinya sama halnya seperti pembuatan animasi umumnya, dengan pemotretan frame demi frame, hanya saja tidak ada proses in between. Pencahayaan atau lighting bisa cukup satu lampu jenis halogen yang dipancarkan frontal dari arah depan panggung atau menggunakan formula umum yang berlaku pada studio, yaitu lighting yang ditempatkan di atas panggung sebagai key light dan sisi kiri kanan panggung sebagai fill light. Bagi yang antusias ingin memahami sinematografi, animasi boneka bisa menjadi salah satu medium pembelajaran yang sangat mengasihkan. Betapa tidak? Karena semua aspek animasi dan sinematografi terpaut di dalamnya. Dari ide awal casting, mendesain model boneka, pemilihan kostum atau wardrobe, menganimasikan boneka, setting lighting, komposisi atau staging, angel, grouping, kontinuitas, efek, editing, sound, dan title improvise spot, yang semuanya dalam format animation base. Di Indonesia sendiri pernah muncul animasi boneka Dussal yang terkenal di tahun 70-an. Sebagai tayangan iklan produk obat sakit kepala, termasuk boneka Dana Paints, karya tim animator rumah produksi Anima Indah. Nama Nana Rukmana adalah salah satu seniman langka di Indonesia yang setia menekuni profesi pada desain dan pembuatan boneka animasi sebagai anak buah Pak Raden di serial Boneka Unyil dari sejak era 80-an. Yang ketiga, animation object atau stock frame. Objeknya berupa benda apa saja, pensil, sepatu, jam tangan, batu, mobil, bunga sedang mekar, tunas yang sedang tumbuh, sampai pada manusia pun dapat dijadikan objek animasi jenis ini. Untuk merekam bunga mekar atau tunas dilakukan setiap 3 jam sekali hingga 2 atau 3 hari sampai bunga tampak mekar sempurna dan tunas tumbuh secara signifikan.
Kini dengan kemajuan teknologi kita dapat memanfaatkan telepon seluler sebagai pengganti kamera sebagai alat perekam. Dari hasil pemotretan itu lalu dijadikan sequence, yaitu runtutan gambar agar dapat di-play. Gunakan tripod yang kokoh dan stabil saat merekam untuk menjaga guncangan. Jenis animasi sejenis lainnya dinamakan sesuai dengan media objeknya. Semisal tanah liat atau clay animation, stretch animation atau animasi langsung digambarkan di pita film. Seperti pada karya Norman McLaren, Bapak Nasional Film buat Kanada, semacam PPFM di Indonesia. Animation shadow merupakan jenis lain yang mengingatkan kesenian wayang kulit yang dikategorikan sebagai animasi tradisional Indonesia. Yang keempat, clay animation. Animation clay berbahan tanah liat atau material lain yang bersifat plastik yang mudah dibentuk. Clay animation atau clay motion termasuk dalam teknik animasi stop motion. Seperti halnya animasi boneka stop motion, setiap sendi-sendi mempunyai ruas atau engsel untuk membubuhkan gerakan. Setiap gerakan 1 detik dibutuhkan 24 frame dengan ratio 2, artinya setiap gerakan 1 frame digandakan 2 kali. Namun idealnya adalah 24 sampai dengan 25 frames untuk setiap gerakan durasi 1 detik agar terhindar dari jerky, yaitu gerak yang terlalu patah-patah. Sejarah clay motion dimulai sejak tahun 1908 melalui judul animasinya The Sculptor Wes Rabbit Dream. Produksi Edison disusul di tahun 1916 bermunculan animator claymation. Hingga tahun 1980, karya animator John Grass berjudul The Creation memperoleh nominasi Oscar. Puncaknya di tahun 1992, film claymation dengan judul Mona Lisa The Standing Staircase meraih piala Oscar. Animasi jenis ini juga sering muncul dalam program acara televisi dari studio Nickelodeon seperti Newgrounds, Presentator, dan beberapa tayangan Cartoon Network. Animasi jenis ini juga sudah merambah dalam bentuk game. Animasi clay terbaru Kubo and the Two Rings yang dirilis tahun Agustus 2016 di Hungaria ini menjadi salah satu contoh animasi tanah liat terbaik di tahun yang sama, buah produksi studio Laika. Suatu hal yang jarang terjadi setelah berlama-lama animasi Disney dan Pixar mendominasi perolehan awards, merupakan film animasi bertema epik dari petualangan si Kubo yang mengedepankan pahlawanan, kecintaan, hubungan anak dan ibu yang penuh keajaiban. Yang kelima, animasi 3 dimensi. Animasi komputer kini sudah merupakan sub bidang grafik komputer. Mencakup bidang animasi 3G atau 3 dimensi bersanding dengan animasi 2D atau 2 dimensi. Animasi 3G merupakan puncak teknologi animasi, terlebih dari hadirnya komputer animasi CGI atau komputer generate imagery. Hasil pengembangan 2D CGI oleh 2 alumni mahasiswa Universitas Utah, Edwin Catmull dan Fred Park. Keduanya berhasil mengembangkan perangkat komputer grafik yang mampu menciptakan efek visual 3 dimensi yang begitu menakjubkan. Tak satu pun perangkat komputer animasi mampu menandingi kecanggihan CGI. Tak hanya berkiprah dalam efek-efek visual film, tapi juga merambah ke program televisi, iklan komersil, hingga game. Film West War 1973 merupakan film pertama yang menggunakan teknologi ini, menyusul Star Wars 1977. Sejak itu film-film fiksi Hollywood seperti Jurassic, Forrest Gump, Terminator, Spirit Within, Matrix hingga Lord of the Rings, Toy Story, Finding Nemo hingga detik ini memanfaatkan teknologi high-end ini. Walaupun teknologi ini sudah mencapai puncak, tokoh proses rendering tak semudah membalikkan tangan. Bisa membutuhkan waktu 2-3 jam per frame dengan resolusi tinggi sekitar 531 x 992, setara dengan 1,42 megapiksel. Bisa dibayangkan berapa lama jika film tersebut berdurasi 120 menit atau sekitar 180.000 frame, belum terhitung compositing sehingga
harus menggabungkan komponen live dengan animasi. Sekitar 150 hari non-stop atau 5-6 bulan dengan total lama produksi sekitar 2-4 tahun seperti Lord of the Rings. Bila hal ini dilakukan di Indonesia, di samping membutuhkan perangkat komputer yang mampu bekerja 5 bulan non-stop, juga perlu dukungan infrastruktur yang mantap seperti sumber daya listrik yang stabil, ruang yang fasilitas pendingin atau AC, server atau storage dengan kapasitas terabyte. Di samping itu juga dibutuhkan banyak perangkat komputer yang mangkas waktu saat rendering. Seiring dengan berjalannya waktu, CGI yang awalnya hanya menjadi monopoli studio-studio raksasa Hollywood, kini softwarenya sudah membumi yang bisa dimanfaatkan studio-studio kecil, bahkan para pengguna individual di rumah-rumah. Yang keenam, animasi 3D. Secara garis besar, proses pembuatan animasi 3D atau 3 dimension meliputi beberapa tahapan. Mula-mula tahap modeling, shading, lighting, tekstur, surface, animasi, dan berakhir pada tahap rendering. Termasuk dalam kategori ini adalah animasi game yang marak digemari dari anak-anak hingga kaum dewasa. Di Indonesia sendiri, animasi 3D mulai merebak di tahun 90-an sebagai konsumsi dunia iklan televisi. Kini, setelah munculnya serial animasi 3D Upin Ipin Malaysia seakan menjadi lecutan animator Indonesia, maka bermuncullah animasi serial 3D Indonesia seperti Petualangan Si Adi, garapan Batavia SP dengan Kestel, Keluarga Somat, Dreamtune, Adit Sopojarwo, MD, Geboy, Kompas, Entong, MMC, Aksi Didi Tikus, MMC, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, animasi kartun 2 dimensi atau 2D. Animasi kartun Indonesia sudah ada sejak tahun 50-an. Animator pertama adalah Ok Hendranoto yang dikirim Bung Karno ke studio Disney. Sampai tahun 90-an animasi ini sebagai animasi sel plastik bening. Film animasi awal muncul di siaran televisi adalah serial Si Huma atau 1980-an di TVRI, disusul Kapten Nusantara TPI. Menggunakan materi film seluloid 35 mm maupun 16 mm periode tahun 2000-an. Muncul banyak film kartun 2 dimensi, dari yang hanya untuk kepentingan iklan, penerangan sampai layar lebar, seperti Janus Prajurit Terakhir dan Battle of Surabaya. Nah, itu tadi pembahasan tentang jenis animasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.